Kan awalnya kita tuh milih mau pasiennya seperti apa dan kita mau bikin apa. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di acara Ido Talks X Prodes bersama aku Audrey Dan aku Nityo. yang akan mengupas habis tentang desain produk. Nah, kali ini kita udah memasuki episode keberapa nih ya, Nit? Udah lumayan banyak gak sih? Nih. Dan kita masih akan Ya, membahas mengenai peminatan yang ada di desain produk. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas salah satu peminatan yang mungkin masih terdengar asing nih di sebagian orang gitu. Kayak, oh ternyata ada ya peminatan ini di jurusan ini. Nah, jadi episode kali ini kita akan membahas tentang peminatan alat kesehatan. Atau disingkat Alkes. Nah, kali ini kita juga mendatangkan bintang tamu, yang ini adalah seniorku, ada Mbak Nadifa. Jadi langsung kita sapa aja. Halo Mbak Nadifa, apa kabar? Halo Mbak. Boleh Mbak Nadifa memperkenalkan diri dulu nih sama teman-teman podcast. Oke, aku Nadifa Dwi Adriani, biasa dipanggil Nadifa. Aku dari angkatan 2018 Despro. Oke, gimana nih Mbak Nadifa, semester ini lanjut itu apa namanya peminatan Alkes, alat kesehatan? Sebenarnya kalau Alkes 2 aku nggak lanjut sih. Soalnya gini. Gimana tuh Mbak? Alkes 1 sama Alkes 2 itu dosennya bilang beda. Jadi Alkes 1 itu lebih fokusnya ke alat bantu untuk tunadaksa gitu. Jadi termasuk kayak tangan palsu, kaki palsu gitu-gitu. Kalau misalnya Alkes 2 itu lebih ke apa ya? Kalau nggak salah tuh alat mesin kayak buat di rumah sakit kalau nggak salah sih. Oh, lebih kayak alat penunjangnya gitu ya Mbak ya, bukan yang langsung dipakai ke usernya. Nah, kalau misalkan dari pengalaman Mbak Nadifa sendiri nih di kelas Alkes sebelumnya, itu awal-awal belajar apa sih Mbak? Soalnya kan ini kayak orang masih awam banget ya soal alat kesehatan, kayak kok ternyata ada ya yang mendesain alat kesehatan. Mungkin orang mikirnya kayak engineering atau mungkin teknik-teknik, anak teknik kan yang buat, tapi ternyata di Despro ada gitu. Oke, boleh dikasih gambarannya nih Mbak? Kalau dari awal-awalnya itu kita awalnya belajar dulu sih kayak jenis-jenis alat bantu yang ada tuh apa, terus mungkin contoh-contoh dari apa alat kesehatan yang udah dibikin Despro tuh apa aja. Terus apa lagi ya dulu tuh diajarin juga cara mendesainnya itu pakai metode apa aja. Biasanya tuh pakai metode Scamper bisa. Kalau apa ya biasanya juga kita ada apa usability testing gitu. Jadi yang apa namanya nyobain juga langsung ke pengguna itu ya Mbak? Iya. Jadi nah kalau misalkan aku mau nanya nih Dre. Oke. Mbak Nadifa. Di matkul Alkes 1 ini Mbak Nadifa ini udah pernah buat apa ya Mbak? Kalau boleh tahu nih. Kalau Alkes 1 dulu berkelompok ya, terus kelompokku tuh bikin tangan palsu, tapi tangan palsu ini target pasiennya itu remaja, lebih ke apa ya anak SMP gitu. Jadi kita desain yang bisa diubah-ubah apa ya modelnya gitu, jadi bisa disesuaikan dengan personality anak SMP itu. Kenapa anak SMP Mbak? Maksudnya kayak apa bedanya dibuat untuk anak SMP sama buat umum gitu kan? Tangan manusia kan sama aja gitu kan, nggak ada yang berbeda. Mungkin apa namanya kesibukannya apa behaviornya dari anak SMP atau yang lain tuh berbeda atau gimana Mbak? Nah iya itu kalau misalnya anak SMP kan banyak kan masih bertumbuh ya, jadi kami bikinnya itu modular. Jadi dia bisa disesuaikan dengan ukuran anaknya yang masih bertumbuh itu. Selain itu, anak SMP itu kan biasanya apa ya personalitinya tuh beda-beda. Jadi ada yang misalnya suka wah yang rame atau enggak. Ada juga yang suka tangannya tuh biasa aja gitu. Jadi kami bikin modular biar mereka bisa pilih sendiri. Terus selain itu juga fungsinya mungkin
anak SMP tuh lebih aktif, jadi kami bikin lebih ringan aja gitu, lebih ringan, lebih durable, jadi bisa menyesuaikan dengan aktivitas mereka gitu. Dikulik sampai sedalam itu ya. Kalau boleh ini kalau misalkan bisa di share screen boleh nggak Mbak? Pengen lihat itunya, produknya. Boleh. Penasaran banget soalnya untuk anak SMP gitu. Anak ya. SMP. Mungkin gemes-gemes sekali. Iya kan mungkin apalagi kalau apa ya, mungkin biar bawa keceriaan aja nggak sih, buat nambah kesenangan juga buat si anaknya. Iya benar. Jadi makanya ada terobosan baru nih desain untuk anak SMP. Nah jadi ini yang kami bikin tuh namanya Wachsen. Itu kalau nggak salah temanku namain ini karena Wachsen itu artinya tumbuh dalam bahasa Jerman. Jadi dia kan bisa ikut tumbuh gitu sama anaknya, jadi bisa diubah-ubah. Terus latar belakangnya itu kami ambil dari anak remaja yang biasanya tuh udah bisa berkendara kan ya, biasanya naik motor. Nah itu kadang terjadi kecelakaan yang harus mengamputasi tangannya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, kami bisa bantu dengan tangan palsu ini. Nah ini proses desainnya kami pikir dulu dari awal, itu penyebabnya apa, terus pasiennya itu seperti apa, dan yang dibutuhin tuh apa. Karena pasien kami waktu itu, kami mikirnya mau remaja, jadi kami bikin yang lebih kelihatan bisa memperlihatkan personality mereka gitu. Jadi seperti ini, dan ini hasil renderan akhirnya. Itu ada yang sebelah kiri itu yang mungkin desainnya lebih eksentris ya, jadi lebih bisa memperlihatkan itu anaknya wah gimana gitu ya, aktif atau ceria. Kalau yang sebelah kanan itu menyesuaikan dengan warna kulit, jadi misalnya dia nggak mau terlalu kelihatan kalau itu tangan palsu, bisa pakai yang warna kulit. Ini renderan banget ya kalau misalkan ke sekolah gitu kan. Iya bener. Ya, tapi jangan sampai ya jangan sampai sih. Tapi lucu desainnya gimana dong? Iya, terus ini waktu kami bikin 3D printingnya, waktu printingnya. Nah Mbak, itu kan ceritain kayak ribet-ribetnya kalau ngedesain. Ribetnya itu dulu karena ini masih pandemi sih ya, jadi kampus tuh sempet lockdown, jadi nggak bisa diakses lab 3D-nya. Jadi ini kami, ada brandnya lagi, kami pakai jasa untuk ngeprint tangan bagian ini. Tapi kemudian kayak lockdown-nya juga udah selesai, ternyata ada bukan perpanjangan juga sih, ada kayak toleransi dari dosen kami untuk mengerjakannya 2 minggu lebih dari waktu yang seharusnya gitu. Jadi kami terusin di lab 3D. Nah ini hasil akhirnya. Itu juga ada bagian yang modularnya bisa dilepas dan dipasang itu pakai velcro. Jadi mudah untuk dilepas dan dipasang. Terus ini untuk brandingnya. Videonya nge-lag sih. Di skip aja ya untuk keperluan waktunya. Terus ini di Instagram kami juga ngepost. Udah sih itu aja. Nah ini nih keren banget sih Mbak, tapi kayak tapi Mbak kalau misalkan kita mendesain di Alkes itu kita belajar anatomi tubuh manusia juga nggak sih Mbak? Apa enggak? Apa umum aja gitu? Nggak sampai mendetail? Itu tergantung sih. Kalau misalnya kan awalnya kita tuh milih mau pasiennya seperti apa dan kita mau bikin apa. Kalau misalnya bersangkutan dengan bagian tubuh pasien secara langsung, itu kita harus belajar seenggaknya antropometrinya. Oke. Jadi nggak harus full anatominya kok. Untuk yang pembuatan tangan prostetiknya itu makan biaya berapa banyak sih Mbak? Itu kayaknya mahal banget tuh misalnya kalau dijual itu kan. Lumayan sih karena
3D printing. Yang bikin mahal tuh jasa di luar. Sebenarnya kalau misalnya kita ngeprint di lab 3D itu kita tinggal beli ini aja sih. Filamennya itu biasanya harganya 175 sampai 200-an lah, nggak. Ya untuk bisa menghasilkan banyak hasil tuh nggak terlalu mahal. Dan itu juga berkelompok jadi patungan kan. Kalau misalnya print di luar, itu kemarin aku pakai jasa yang per gramnya tuh dihitung Rp700. Dan total ngeprint di luar itu kalau nggak salah lebih dari 50 gram. Jadi ya agak mahal lah. Lumayan. Ya, emang apapun yang berbau kedokteran tuh selalu mengut biaya ya ternyata. Mengejutkan. Betul. Ditambah ini kedokteran X design. Wah, udah Iya. makin Dong. makanya. Nah, sebenarnya sih di Alkes ini Mbak, kita tuh fokus belajarnya itu kita membuat produk menggunakan 3D printing, apa kita mendesain aja gitu Mbak, apa difokuskan untuk belajar 3D printingnya juga gitu, jadi menciptakan alat menggunakan 3D printing. Jadi sebenarnya fokus pembelajarannya itu desainnya sih. Kalau misalnya 3D printnya itu sebenarnya nggak wajib. Karena kemarin juga ada kelompok yang bikin alat bantu sepatu untuk bayi. Nah, dia tuh bikinnya nggak pakai 3D print tapi pakai kulit dan dijahit sendiri gitu. Jadi kalau 3D print ini istilahnya bonus aja sih. Jadi kita bisa belajar prototyping pakai 3D print, sekalian juga belajar cara mengoperasikan mesinnya sendiri itu gimana. Gitu. Benar-benar. Nah, kalau misalkan dari Alkes ini ya Mbak, ini kan terbilang baru ya, jadi mungkin orang juga bingung nih kira-kira prospeknya ini apakah kita cuma mendesain dong apa gimana. Nah, kalau dari Mbak Nadifa sendiri ada gambaran nggak Mbak kira-kira kalau misalkan dari Alkes ini prospeknya bisa kemana gitu nantinya? Mungkin kita bisa sih melakukan kerjasama sama rumah sakit. Kayak misalnya lab 3D itu sebenarnya bukan lab 3D-nya sih, dosen kami Pak Joko juga melakukan suatu kerjasama sama rumah sakit yang emang membantu tunadaksa. Itu sih salah satu prospeknya. Terus yang lainnya mungkin bisa mempatenkan karya sendiri terus jadi atau enggak dijual sendiri juga bisa gitu alat kesehatan. Bener-bener ngebalikin modal buat di awal tadi ya. Iya. Lumayan itu aja prototype. Itu baru prototype ya Mbak, belum jadi model ya, belum jadi model benarnya. Betul. Ternyata seru juga ya Alkes. Itu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir kali ya Mbak. Ini kalau misalkan di Alkes sendiri yang menurut Mbak Nadifa yang menantang gitu dari peminatan di kelas ini apa? Menantangnya ini sih proses mendesainnya itu benar-benar nggak bisa bebas banget. Walaupun kita mau kayak konsep kelompokku itu kita mau bikinnya ekspresif untuk anak-anak remaja gitu ya. Tapi harus dipikirin juga faktor dari anatomi tangannya, antropometri tangannya, terus penggunaannya juga, mekanismenya juga harus dipikirin. Nah itu sih yang menantang. Jadi desain X desain mendesain X mekanismenya itu harus. Oh iya benar. Harus itu. Iya nggak boleh ngasal ya, yang kayak gini benar-benar harus dipikirin matang-matang soalnya buat kesehatan. Baik lagi. Benar. Jadi buat teman-teman yang mau daftar ke Despro nih udah tahu nih kan bakal ada matkul peminatan alat kesehatan. Nih. Mungkin yang gagal masuk kedokteran bisa nih. Nih kan? Bisa jadi satu jalan. Benar. Ada jalan khusus gitu loh. Tetap aja ntar kerjanya di rumah sakit gitu ntar kerjanya kan. Iya benar banget. Oke deh kalau kayak gitu Mbak Nadifa, karena kita udah di penghujung waktu nih, makasih banyak atas waktunya udah datang dan hadir di podcast kita kali ini dan menyampaikan soal peminatan kelas alat kesehatan nih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga.
Iya Mbak, terima kasih kembali. Oke deh kalau kayak gitu, makasih juga untuk yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa nantiin episode-episode selanjutnya yang gak kalah seru, karena kita masih bakal banyak banget ngebahas tentang desain produk. So, aku Audrey, Dan aku Nityo. pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Nadifa. Makasih Mbak Nadifa. Dadah.